Salah satu cara yang paling sering digunakan para pedagang bakso untuk membuat bakso lebih murah adalah menggabungkan daging ayam dan juga sapi. Hal ini karena ya secara harga ayam dan sapi ini cukup jauh. Harapannya dengan mencampurkan hal ini bisa menghasilkan bakso lebih murah. Cara ini memang tepat, tapi ternyata memiliki beberapa efek samping. Dan hari ini kita akan membahas tentang efek samping apa saja yang dihasilkan dan bagaimana mengatasinya. Membuat bakso dari mix daging sapi dan juga ayam merupakan sebuah rahasia umum buat para pedagang bakso. Tapi, meskipun ini sudah sering kali digunakan orang-orang, nyatanya banyak sekali pertanyaan muncul dan biasanya ada 3. Yang pertama adalah tentang teksturnya. Bagaimana supaya sebagus pakai daging sapi murni. Kedua adalah tentang tampilannya. Bagaimana warnanya bisa lebih coklat. Terakhir tentang rasanya, supaya rasa sapinya lebih dapat bagaimana. Nah, kalau masalah tekstur, saya rasa Anda kalau pengikut setia channel HM Pro saja Anda sudah tahu. Triknya apa saja, tipsnya apa saja sudah tahu. Jadi, ya saya nggak akan panjang lebar. Paling kalau Anda mau pengenyal, macamnya banyak. Ada Wendapos, bisa pakai karagenan, bisa menambahkan protein. Kalau Anda mau yang keras, bisa pakai WBS. Ya, banyak lah. Itu sudah sering. Anda bisa cek video-video sebelumnya. Jadi, saya nggak akan bahas hal itu. Yang akan saya bahas pertama adalah tentang warna. Nah, biasanya kalau kita mix, kalau masih sapinya dominan, ayamnya masih sedikit, secara warna mungkin masih coklat, masih gampang. Nah, tapi bagaimana ketika ini mulai imbang, misalkan 50-50, atau mungkin ayamnya yang lebih banyak dari sapinya? Umumnya hal yang terjadi adalah warnanya jadi memudar, jadi putih. Nah, cara mengatasi hal ini simpel. Yang paling umum yang banyak sekali dipakai para pedagang adalah menambahkan kecap manis. Itu bisa. Kalau Anda mau yang lebih efisien, Anda bisa menambahkan pewarna. Pewarna yang untuk menghasilkan warna coklat dan bisa dipakai bakso adalah karamel. Nah, Anda bisa cari di online, di Google, karamel untuk makanan. Itu ada. Keuntungannya adalah pemakaiannya sedikit, warnanya sudah menjadi coklat sekali. Kalau kecap kan mungkin butuh warna agak banyak. Bukan warna, butuh kecapnya agak banyak supaya warnanya bisa lebih gelap. Tapi dia memberikan rasa manis. Kalau karamel ini nggak ada rasanya, hanya murni memberikan warna coklatnya. Tapi pemakaian karamel perlu Anda batasi, karena kalau terlalu banyak bisa pahit. Nah, jadi kalau warna mungkin hal yang simpel. Anda kalau susah cari karamel, sudah lupakan karamel lah. Pakai kecap manis saja mungkin sudah selesai. Nah, yang paling susah adalah tentang rasa. Nah, ini. Kenapa kalau saya bilang susah? Sebenarnya susah bukan tentang mendapatkan rasanya. Tapi plus minusnya apa? Karena kalau rasa Anda gampang. Untuk mendapatkan rasa sapi, ini kita ngomongnya bukan yang daging sapinya banyak ya, kita ngomongnya 50-50 atau ayamnya yang banyak. Untuk mendapatkan rasa sapinya, hal yang paling gampang itu ada 2. Yang satu Anda pakai ekstrak sapi, yang satu lagi Anda pakai tetelan. Pertanyaan yang utama seharusnya bukan bagaimana meningkatkan rasa sapinya, tapi apa plus minusnya dan mana yang harus dipilih? Ekstrak sapi kah atau tetelan tadi? Nah, kita akan bahas ini. Yang pertama, kalau kita mau pakai tetelan, kendalanya adalah yang satu, tekstur bakso kita biasanya akan jadi turun. Kenapa ini? Daging tetelan, kalau Anda belum tahu daging tetelan itu apa, jadi ini, kalau sapi itu kan biasanya ada dagingnya, ada tulangnya. Dagingnya kan dipotong tuh, dari tulangnya dibersihin, dagingnya dijual. Nah, selama proses motong ini biasanya, anggap ini tulang ya, dipotong ini, difiletin tuh, masih ada sisa-sisa yang nempel kan di tulangnya. Nah, sisa-sisa ini lagi dipotong-potong lagi ya, diambil. Ini yang disebut daging tetelan. Minusnya adalah jenis daging yang seperti ini, yang sisa-sisa tadi, itu kandungan lemaknya itu tinggi sekali. Tapi positifnya adalah aroma sapinya, rasa sapinya itu kuat sekali. Nah, jadi kalau Anda mau pakai daging tetelan, masalah Anda yang tadi kalau misalkan rasa sapinya kurang, itu bisa langsung selesai. Tapi hati-hati, karena ini banyak lemaknya, kemungkinan tekstur bakso kita bisa bermasalah. Masalahnya mungkin satu, teksturnya ada lebih empuk. Kedua adalah pecah. Jadi kan ini saya sering nyampaikan sih, minyak dan air itu nggak bisa bersatu. Dan daging, es batu itu kan cairan semua. Ini minyak nggak bisa nyatu kan, kita butuh sesuatu untuk menyatukannya, dan itu biasanya adalah protein. Protein didapat dari daging. Nah, kalau sekarang dagingnya sudah dikurangin, pakai tetelannya cukup banyak, ya proteinnya kan kurang sekali. Makanya ini tadi yang tidak nempel sempurna, sehingga kemungkinan bisa lebih sering pecah. Nah, solusinya gampang. Kita tinggal menambahkan protein tambahan. Protein tambahan apa? Anda bisa pakai ISP yang murah, atau kalau mau yang bagus, yang mahal, Anda bisa pakai M170. Plus minusnya apa? Nggak akan saya bahas hari ini, karena kita nggak fokus ke sana. Jadi kalau Anda pakai tetelan, Anda bisa tambahkan
Satu protein, yaitu ISP atau M100FT. Tapi ingat, dosis tetelannya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak resiko di tekstur. Dan yang kedua, kemungkinan baunya itu terlalu kuat dan terkadang ada orang yang nggak suka. Nah, itu kalau daging tetelan. Lalu kalau kaldu ekstrak sapi lah, kaldu, kenapa kok kita mesti pakai itu? Jawabannya gini, saya dapati ya di beberapa daerah di Surabaya aja lah, tidak semua pasar, tidak semua tukang daging itu menjual tetelan. Dan bahkan banyak orang yang kadang nggak tahu daging tetelan itu yang apa. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang kalau misalkan nih kita di posisi yang tidak mempunyai tetelan, kita mau meningkatkan rasa sapinya, nah kita perlu pakai ekstrak sapi. Masalahnya adalah ekstrak sapi, kaldu sapi yang beredar di pasaran itu rata-rata nggak murni. Itu biasanya sudah diolah, sudah ditambah bumbu-bumbu sehingga rasa sapinya, aroma sapinya itu jauh kurang lah daripada yang benar-benar murni ekstrak sapi, apalagi kalau kita bandingkan ketetelan. Nah, tapi jangan khawatir, ternyata ada produk yang murni ekstrak sapi dan Anda bisa dapatkan itu dari yang namanya beef broth. Anda bisa cari itu di toko online banyak kok. Ketika aja beef broth Anda bisa dapat. Nah, lalu kalau kita pakai beef broth, apa plus minusnya dibanding tetelan tadi ya? Yang pertama, plusnya dulu nih. Plusnya adalah kita mau pakai beef brothnya seberapa banyak, kualitas bakso kita ini stabil. Beda dari tetelan tadi karena kandungan lemaknya banyak, itu dia bisa rawan untuk lepas atau empuk. Nah, beef broth tidak mengandung lemak, jadi murni hanya ekstrak sapi, sehingga tekstur bakso kita bagus. Itu positifnya, jadi tidak mempengaruhi tekstur. Anda bisa tenang. Negatifnya apa? Harganya adalah lebih mahal kalau kita bandingkan dengan tetelan. Nah, jadi itu plus minusnya. Lalu Anda mau pakai yang mana? Nah, jawabannya sebenarnya sih tergantung kondisi Anda. Kalau Anda lebih mudah mendapatkan daging tetelan, silakan pakai tetelan. Itu secara harga jauh lebih efisien. Toh kan di awal kita campur sapi dan ayam karena harga kan. Jadi kalau pilihannya adalah harga, silakan pakai tetelan. Tapi harus diingat, satu, pemakaiannya jangan terlalu banyak. Yang kedua, mungkin kita perlu nambahkan protein tambahan, yaitu bisa ISP atau M100FT. Nah, tapi kalau ternyata Anda susah dapatkan tetelan, nyarinya nggak tahu, takut resiko, ya Anda bisa pakai ekstrak sapi seperti beef broth tadi. Nah, hari ini simple, pendek, cukup itu saja. Saya harap Anda sudah tahu kalau Anda mix nih, bikin sapi dan ayam, dan kendalanya adalah rasa yang sering hilang atau teksturnya kurang gelap. Saya harap dari materi hari ini Anda sudah bisa menyelesaikannya. Oke, sampai sini dulu. Jika Anda menyukai tips dan trik seperti hari ini, jangan lupa cek terus channel HM Pras saja, karena di sini kami akan bagian semua tips, trik, teori, mitos apapun itu yang bisa menghasilkan bakso lebih enak, lebih kenyal, dan juga lebih murah. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan kontak kami, silahkan komen atau WA kami juga bisa. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.